Halo, perkenalkan nama saya Marta Jelita Monalisa Tambunan, Prodi Sistem Informasi dari UPBBJ Jakarta. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Sebelum kita ke soalnya, kita disuruh untuk membuat struktur proyek Vue.js seperti ini. Dan saya sudah membuatnya di software Visual Studio Code. Ini adalah filenya yang terdiri dari style CSS, data bahan ajar JS, stock app.js, tracking app.js, index HTML, stock HTML, tracking HTML. Untuk setiap file ini saya sudah membuat codingannya. Dan data bahan ajar kita ambil dari soal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, saya akan menjelaskan halaman data bahan ajar dari JavaScript. Untuk perintah ini gunanya untuk membuat instance view dan menghubungkan view dengan elemen HTML yang dimiliki ID app. Ini adalah codingannya. Lalu selanjutnya untuk perintah ini gunanya untuk melakukan filter dan sorting data stok secara otomatis dan efisien tanpa menghitung ulang secara manual. Ini adalah codingannya. Selanjutnya untuk perintah ini, Watcher digunakan untuk memantau perubahan data filter secara otomatis. Selanjutnya, perintah ini adalah untuk mengembalikan semua filter ke kondisi awal. Selanjutnya, perintah ini saya menerapkan validasi sederhana agar data wajib tidak boleh kosong sebelum disimpan. Ini adalah codingannya. Lalu saya akan menjelaskan di bagian HTML. Untuk perintah ini, filter kategori hanya muncul jika pengguna sudah memilih UT daerah sehingga menjadi dependent option. Ini adalah codingannya. Lalu untuk perintah ini saya menggunakan directive v-for untuk menampilkan daftar stok bahan ajar secara berulang dari array. Selanjutnya, perintah ini saya menggunakan conditional rendering untuk menentukan stok bahan ajar berdasarkan jumlah stok. Saya akan menjelaskan sedikit. Jika stok kosong, maka status akan kosong. Jika stok lebih kecil dari safety, maka status menipis. Jika stok lebih besar atau sama dengan dari safety, maka status aman. Lalu perintah ini saya menggunakan via HTML untuk menampilkan format HTML pada catatan bahan ajar seperti bold, italic, dan lain-lain. Ini adalah codingannya. Lalu selanjutnya untuk perintah ini saya menggunakan vModel untuk menghubungkan input pengguna dengan data view secara otomatis. Ini adalah codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman tracking delivery order. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari JavaScript. Untuk perintah ini, nomor DO dibuat otomatis menggunakan format DO 2025.001 sesuai ketentuan tugas. Ini adalah codingan.
Lalu selanjutnya perintah ini untuk mensimulasikan perubahan status pengiriman dari carry order. Selanjutnya perintah ini saya menambahkan riwayat perjalanan untuk mencatat proses pengiriman paket. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian HTML. Untuk perintah ini pengguna dapat memilih paket bahan ajar pengguna elemen select. Selanjutnya untuk perintah ini setelah paket dipilih, detail isi paket akan muncul menggunakan conditional rendering Vue.js. Ini adalah codingannya. Untuk penjelasan codingan selesai, saya akan menjelaskan soalnya satu persatu. Di sini kita disuruh untuk membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan. Saya sudah membuat dua halaman tersebut. Kita buka indeks, lalu klik kanan Open with Live Server. Maka dia akan menampilkan dua halaman. Selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan data stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tabel bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kita disuruh untuk membuat ini, kode mata kuliah, kategori, UT, lokasi, jumlah, status. Maka kita akan uji coba. Kita klik halaman stok bahan ajar. Nah, maka dia akan menampilkan kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi, rak, quantity, safety, status catatan. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Dan di sini ada menu edit. Selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio checkbox. Terdiri filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah. Kita akan uji coba. Nah, ini bisa difilter dengan agar kita bisa memilih nama kota tersebut. Lalu kita pilih salah satu. Maka dia akan menampilkan filter semua kategori. MK wajib, MK pilihan, praktikum, problem, base. Selanjutnya, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety, stok, dan jumlah stok nol untuk menjadi daftar yang dapat mengingat untuk melakukan reorder bahan ajar. Ini adalah filternya, agar kita bisa melihat yang menipis dan yang aman. Selanjutnya, terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kita cek, ini adalah filternya. Selanjutnya, fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Kita klik reset, maka dia akan menampilkan ke semula. Selanjutnya, terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recom kembali. Implementasikan dependent option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Kita uji coba. Maka dia akan menampilkan kategori mata kuliah.
Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol memberikan kesan adalah warning ataupun teks berwarna orange apabila stok safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan nol. Kita tes kembali. Di sini saya sudah membuat warna hijau aman, tanda warning menipis, dan silang untuk kosong. Terdapat fitur menambah data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Kita tes kembali. Ini adalah tampilan untuk menambah bahan ajar baru. Untuk halaman data bahan ajar selesai, selanjutnya kita ke tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework JS. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang harus diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomoran terdiri dari DO, tahun belajar, sequence number. Misalnya DO 25001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO02025, 002 dan seterusnya. Kita uji coba. Kita klik kembali, lalu kita pilih tracking delivery order. Maka dia akan menampilkan ini tambah delivery order dengan nomor DO002 seperti yang diminta pada soal. Ini untuk menampilkan delivery yang baru. Selanjutnya NIM diisi secara oleh pengguna. Maka di sini NIM akan diisi manual oleh pengguna. Lalu selanjutnya nama diisi secara manual oleh pengguna. Nama diisi secara manual. Selanjutnya ekspedisi, JNE reguler dan JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Di sini kita akan memilih ekspedisinya. Selanjutnya, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Kita akan memilih paket ini adalah paket yang tersedia. Selanjutnya, setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Maka informasinya adalah ini. Selanjutnya, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Kita bisa mengisinya di sini. Selanjutnya, total harga diambil daripada array of object paket harga. Ini adalah total harganya. Berikut adalah hasil tugas 2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian tugas dari saya ucapkan terima kasih.